Betul. Oke, selamat datang semuanya, selamat datang di kelas teknikal Warkop Saham. Barbar yuk belajar bareng Rahma episode pertama. Nah, di episode pertama ini kita akan mempelajari tentang tren nih teman-teman. Kenapa hal pertama yang harus kita pelajari itu tentang tren? Karena tren itu akan memberikan strategi ke teman-teman ke depannya harus melakukan penjualan kah, terus pembelian kah, atau melakukan, ketika sahamnya turun atau itu harus di-hold. Jadi intinya memang tren ini adalah, hal utama dalam teknikal yang teman-teman harus bisa pahami karena ini akan memberikan kepada teman-teman strategi apa terbaik yang bisa diambil ke depannya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang pertama, untuk di teknikal sendiri salah satunya memang tren menjadi komponen, di teknikal ya. Nah, di dalam Dow Theory juga dikatakan bahwasannya di poin kedua, price move in trends. Nah, tadi yang saya katakan, suatu harga itu akan bergerak sesuai dengan arah trennya. Jadi kalau misalnya harganya dalam posisi, turun biasanya ketika dia dalam pola mau kenaikan, nah sahamnya akan harganya akan kembali naik lagi. Dan sebaliknya ketika harga sahamnya mengalami kenaikan dalam tren yang sedang turun, nah itu sebenarnya harganya akan lanjut ke penurunan lagi. Jadi, kenaikan dan penurunan dalam suatu tren itu akan memberikan, signalnya masing-masing. Jadi itu juga akan memberikan nanti strategi kepada teman-teman harus dilakukan apa nih kalau sahamnya naik ataupun turun, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tren, teman-teman mesti mengetahui terlebih dahulu time frame-nya. Jadi kenapa harus, mengetahui terlebih dahulu untuk time frame? Karena bisa jadi, ketika kita melihat untuk, eee chart yang waktunya hanya 1 bulan ke belakang memang trennya lagi naik nih, tapi secara garis besar untuk, sahamnya itu lagi dalam posisi strong downtrend atau lagi dalam posisi penurunan. Nah, atau juga sebenarnya sahamnya itu lagi dalam posisi kenaikan dan, untuk saat ini, sahamnya lagi untuk di daily-nya gitu ya, lagi dalam posisi penurunan gitu. Jadi itu perlu, eee, di dilihat lagi untuk posisinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Nah, jadi, untuk di time frame itu secara general itu dibagi menjadi 3 yaitu ada, ini short term itu atau nama lainnya adalah minor trend. Nah, ini untuk timingnya adalah 2 minggu, biasanya 2 minggu sampai dengan 6 minggu, atau itu biasanya 2 minggu sampai 6 minggu, setengah bulan sampai 1,5 bulan mungkin ya. Nah, untuk yang kedua, untuk short term itu ada di atau kata lain nya adalah intermediate trend, yaitu 6 bulan, 1,5 bulanan sampai dengan 9 bu sembil minggu, sorry, 6 minggu sampai dengan 9 bulan. Terus yang ketiga ada primary trend. Nah, ini kalau kita mau melihat tren secara garis besarnya secara jangka panjang yang kita lihat adalah primary trend. Nah, melihatnya itu time frame-nya harus, diukur berapa, waktu ke belakang, yaitu minimal 9 bulan sampai dengan 2 tahun, untuk, time frame-nya ya, gitu teman-teman. Jadi tadi nggak bisa nih, mau menyatukan, eee, strategi orang yang, main short term sama yang main apa namanya, long term. Nah, itu bisa ribut nih nanti, karena bisa jadi memang kalau yang main short term ya saat ini harga sahamnya lagi naik gitu. Tapi kalau orang yang lagi, megang long term, yang dia megang harga sahamnya harga atas dan sahamnya lagi turun. Nah, itu bisa ribut tuh kalau, tidak memahami untuk time frame-nya. Ada yang bilang memang lagi naik karena memang strategi dia untuk short term, ada juga yang bilang, sahamnya lagi turun karena, orang tersebut melihat view-nya long term atau primary trend, seperti itu. Nah, ini secara untuk struktur di pasar sendiri, teman-teman, secara garis besar market itu akan
terbentuk oleh adanya 4 fase, yaitu accumulation, markup, distribution, and declining atau redistribution ya teman-teman penamannya. Jadi untuk, accumulation semua saham sebelum adanya kenaikan itu pasti akan dimulai dengan adanya fase akumulasi teman-teman. Nah, fase akumulasi ini itu biasa disebut juga dengan fase sideways atau di mana pergerakannya itu membentuk in the same resistance and in the same, support gitu. Jadi ini untuk posisi bottom sama posisi puncak itu, posisinya sama gitu ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang saham, dan biasanya untuk, posisi konsolidasi di area bawah atau, accumulation itu menandakan, adanya tekanan jual itu sudah mulai mereda dan mulai kembalinya ada pihak-pihak yang melakukan pembelian, cicil beli ataupun melakukan akumulasi pembelian pada saham tersebut. Nah, ketika suatu saham itu mulai breakout dari area resisten kuatnya, nah resisten kuat itu biasanya terbentuk dari 3 puncak nih. Jadi, ini ketika dia breakout, melewati dari area puncaknya ini dan berpotensi untuk harga sahamnya akan melanjutkan kenaikan atau ditandai, atau namanya adalah markup. Nah, ketika seperti saat ini, nah ini namanya trennya tren uptrend, teman-teman. Terus di sini ketika tentu yang udah beli dari harga bawah, itu udah mulai cuan nih teman-teman, sudah mulai ada profit. Nah, sudah mulai nih terjadi adanya tekanan-tekanan jual di sini, walaupun memang masih ada yang melakukan, pembelian ya teman-teman, tapi ini, terjadi adanya konsolidasi di harga atas. Nah, ini konsolidasi di harga atas kebalikan dari status si akumulasi tadi. Jadi, untuk, di sini sebenarnya untuk para big player sudah mulai ada melakukan penjualan. Nah, di sinilah biasanya terjadi trap, dalam suatu tren, di mana, biasanya di sini retail mulai masuk ya, dipikir untuk, posisi itu mulai ada koreksi dan mulai masuk nih, karena, biasanya ngerasa ketinggalan untuk pembelian harga saham di, posisi yang saat ini, seperti itu. Jadi setelah itu, ini di sini ada trap di mana, ditandai biasanya distribution adalah tidak laginya terbentuk titik, puncak tertinggi baru. Jadi ini, harganya sama, titik tertingginya atau lebih terkonfirmasi jika harga sahamnya itu mulai, membentuk titik, puncak yang lebih rendah atau kita katakan, yang namanya lower high. Nah, untuk, ketika di sini tidak mampu lagi untuk, pergerakannya membentuk titik tertinggi baru, di sini selanjutnya harga saham akan mengalami declining atau penurunan dan disitulah awal mula terjadinya posisi downtrend. Nah, yang menarik di sini teman-teman tadi ya secara garis besar untuk tren itu terjadi ada 3 yaitu, uptrend, downtrend, dan, sideways. Nah, untuk uptrend ditandai biasanya dengan, pergerakannya di atas EMA 200 ini, preference aja teman-teman bisa pakai moving average biasa ataupun exponentially moving average. Nah itu preference tergantung teman-teman bisa, biasanya pakai yang mana. Nah kalau downtrend secara pergerakan harga akan selalu berada di atas EMA 200. Makanya artinya memang kalau saham lagi dalam posisi kenaikan, eee, bia ini akan selalu, berada di atas moving average-nya, teman-teman. Dan secara, pembentukan harga, untuk saham yang lagi dalam posisi uptrend ya, teman-teman, itu pembentukannya yang tadi saya katakan, selalu membentuk harga tertinggi baru atau higher high. Nah, kalaupun ada penurunan, untuk penurunannya sendiri, untuk low-nya selalu, tidak akan lebih, turun dari penurunan sebelumnya. Jadi di sini sahamnya naik, terus dia turun sampai di sini, sahamnya naik lagi, membentuk harga tertinggi baru, terus harga sahamnya turun lagi, dan harga penurunannya ini tidak sampai ke penurunan sebelumnya. Nah, itulah contoh dari pergerakan saham yang lagi uptrend. Nah, selanjutnya harga sahamnya kembali naik lagi nih. Terus yang kedua, posisi downtrend kebalikannya, yaitu posisi yang terjadi dalam, fase redistribution atau declining, yaitu di mana selalu terbentuk harga, peak-nya yang lebih rendah atau lower high dan harga penurunannya yang lebih rendah lagi atau lower low. Nah,
Di sini, tadi yang seperti saya katakan, kenapa penting banget buat teman-teman harus memahami, suatu tren. Nah, ketika saham lagi dalam posisi penurunan, ketika dia harganya lagi dalam, di sini ya contohnya, sahamnya lagi dalam penurunan. Nah, berarti strategi kita kalau melihat harga sahamnya lagi dalam posisi penurunan, kalau dia lagi dalam posisi uptrend, yaitu adalah kita melakukan buy di sini. Ini namanya buy on weakness. Dan di sini kita melakukan penjualan ketika harga sahamnya naik kembali, seperti itu. Jadi, di sini adalah strateginya, melakukan pembelian nih di sini ketika harga sahamnya lagi dalam posisi penurunan. Kebalikannya, ketika downtrend, jangan sesekali melakukan pembelian pada harga saham yang lagi turun memang dalam posisi downtrend, karena penurunannya akan selalu membentuk penurunan yang lebih rendah lagi, seperti itu. Nah, kenapa? Tadi yang saya katakan penting sekali karena tren akan memberikan strategi apa yang terbaik bisa teman-teman ambil. Nah, terus juga untuk di posisi, konsolidasi atau sideways, ini memberikan juga untuk strategi di mana pembelian di harga bottom atau di harga low dan melakukan penjualan di harga high. Nah, hati-hati ya teman-teman tadi untuk, ketika, suatu harga saham, konsolidasi dan resistennya ini harga high-nya ini tidak, sama, di harga high sebelumnya atau harga high-nya membentuk high yang lebih kecil. Itu juga apa namanya, suatu, apa ya, suatu signal bahwa untuk harga sahamnya itu, bisa terjadi ada jenuh, pembelian, terus juga, untuk harga sahamnya, bisa breakdown dari area support-nya, seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja ke chart teknikalnya nih untuk, lebih memahami sedikit saja nanti dan saya juga memberikan beberapa tipsnya. Bentar. Nah, contohnya ya teman-teman, di saham BBTN seperti ini. Bagaimana sih cara untuk, membuat tren? Nah, di sini ada 2 teman-teman, bisa menggunakan hanya dengan, moving average. Jadi yang biasanya kalau saya gunakan itu moving average-nya 5, 20, 60, sama 200. Kalau 5 itu biasanya saya gunakan buat, trading aja. Terus kalau untuk melihat trennya, itu saya biasa di sini menggunakan EMA 200 atau EMA 60 untuk melihat tren. Kalau untuk, males ya nih bikin kayak gini. Nah, untuk ketentuannya, teman-teman, untuk ketentuan membuat suatu tren, itu paling tidak ketemu ya 2 titiknya. Jadi 2 sampai 3 titik itu harus ketemu gitu. Nah, ini secara tren, untuk tren lainnya harga sahamnya ini masih dalam posisi penurunan nih, contohnya di saham BBTN. Dan, ini tadi untuk posisi resistennya, ini channel-nya dia masih di sini nih. Nah, ini untuk, masih jelas untuk adanya strong downtrend dari saham BBTN untuk jangka waktu, eee Maret ke bulan ya kurang lebih 1 tahun terakhir ya, artinya ini medium term-nya aja terlihat memang masih turun, teman-teman. Nah, kalau ke, 2 tahun terakhir, nah ternyata 2 tahun terakhir pun memang harga sahamnya juga masih turun. Jadi bagaimana nih strategi, yang bisa diberikan untuk pergerakan saham yang memang masih dalam posisi, strong downtrend seperti ini ya. Nah, artinya memang setiap adanya kenaikan itu untuk melakukan penjualan terlebih dahulu pada harga sahamnya. Nah, ini bisa juga kalau teman-teman nggak mau penggunaannya menggunakan, eee, bikin bikin apa, bikin trendline seperti itu, menarik garis, ini teman-teman bisa, pakai moving average. Jadi, biasanya untuk pergerakan harga saham yang masih berada di bawah moving average 200, nah ini harga sahamnya akan terus mengalami penurunan, seperti itu. Dan kebalikannya, saham ketika lagi dalam, posisi kenaikan, harga sahamnya akan
selalu berada di atas EMA 200 nih, seperti ini. Jadi kalau mau melakukan pembelian, adalah melakukan memang, belilah saham-saham yang memang lagi dalam posisi uptrend seperti ini, dan kita melakukan buyback ketika harga sahamnya kembali ke area supportnya di EMA 200 atau EMA 60-nya di sini. Seperti itu teman-teman. Dan ketika nih terjadi adanya deep cross di sini, nah disitulah mulai adanya pergantian arah tren yang tadinya di sini ya tadi nih contoh ini, lengkap nih contohnya di saham BBTN. Ini tadi contohnya untuk ada akumulasi di mana pergerakan harganya sideways ya, pergerakannya, naik turun di posisi yang sama, terus abis itu ketika harga sahamnya breakout dari area resistennya, disitulah harga sahamnya akan terus mengalami kenaikan dan ditandai juga dengan, pergerakan harganya berada di atas EMA 200 dan setelah itu ketika harga sahamnya breakdown yang di mana nih ini tadi ya contohnya terjadi distribusi nih, pergerakannya tidak mampu membentuk harga tertinggi baru lagi dan terus turun, akhirnya breakdown untuk harga sahamnya dan terus harga sahamnya mengalami penurunan ditandai dengan, harga sahamnya terus bergerak di bawah area support dynamic EMA 200-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk, tahapan pertama untuk di tren. Nah, teman-teman nanti kalau yang belum paham ataupun ada pertanyaan bisa langsung sampaikan saja di kolom komentar dan jangan lupa ya untuk subscribe, YouTube di Warkop Saham untuk di-like dan di-share juga kalau bermanfaat untuk, konten-konten di Warkop Saham. Selamat belajar semuanya.